Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan sumber daya air terpadu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agung Ngadi Suwarno, MM. Oleh saya Gabriel F.D. Purnama, mahasiswa pasca sarjana Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Latar belakang saya ambil yaitu di Sungai Ciliwung yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di DKI Jakarta. Panjang Sungai Ciliwung dari bagian hulu sampai muara di pesisir pantai Teluk Jakarta adalah kurang lebih 117 km dengan luas daerah aliran Sungai Ciliwung sekitar 347 km persegi. Sungai Ciliwung mengalir melalui tengah Jakarta dan melintasi banyak permukiman dan perkampungan padat. Hal tersebut menyebabkan Sungai Ciliwung menjadi tercemar karena kerap kali menjadi tempat pembuangan limbah cair maupun limbah padat dari kegiatan pabrik maupun rumah tangga. Sungai memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia seperti sumber air, alat transportasi, pengairan sawah, peternakan, keperluan industri, irigasi, tempat memelihara ikan, pembangkit listrik tenaga air, bahkan sebagai tempat rekreasi. Permasalahan yang terjadi di Sungai Ciliwung ada dua permasalahan besar. Yang pertama, bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta karena pencemaran sungai. Dan bencana banjir ini merendam sebagian daerah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di Jakarta Selatan, banjir mengenai daerah Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Slengseng Sawah, Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Pangadegan, dan Kelurahan Rawajati dengan ketinggian air mulai dari 30 cm sampai 170 cm. Kemudian, akibat banjir ini, terjadi wabah penyakit yang menimbulkan atau yang ditimbulkan dari bakteri-bakteri yang terkandung dalam air di sungai. Bakteri tersebut adalah bakteri Escherichia coli yang termasuk ke dalam mikroorganisme patogen, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Selain itu, virus serta cacing pada tinja dan juga limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga apabila masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan menyebabkan diare dan muntaber yang bisa berujung pada kematian. Rencana jangka panjang dan kebijakan pemerintah yang diatur dalam undang-undang untuk menyikapi hal ini, yaitu yang pertama, konservasi SDA, perlindungan dan pelestarian sumber daya air, yaitu menyangkut kepada pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, meliputi peraturan pemerintah pasal 42 tahun 2028, pasal 51 ayat 3. Pengawetan air, menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan dengan membangun tampungan air buatan, waduk, embung, dan lainnya. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber-sumber air, identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk sumber-sumber air. Kemudian yang kedua, terkait rencana jangka panjangnya, bisa dilaksanakan pendayagunaan sumber daya air yang mencakup penatagunaan sumber daya air yang adalah penatagunaan sumber daya air yang dilakukan dengan cara menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan sumber air.
Kemudian yang kedua, penyediaan sumber daya air. Penyediaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan, dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi, dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian masih poin 2 terkait pendayagunaan sumber daya air. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya air yang adalah untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media atau materi untuk memenuhi berbagai kebutuhan air 20 tahun mendatang, khususnya para prasarana infrastruktur jaringan dari sumber sampai ke pengguna. Yang kedua, pembangunan sumber daya air. Pembangunan sumber daya air pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya. Dan yang terakhir, masih dengan penggunaan sumber daya air, yaitu pengusahaan sumber daya air tersebut. Pengusahaan sumber daya air ini meliputi satu wilayah sungai yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah. Yang ketiga yaitu pengendalian daya rusak air terkait pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Yang keempat, data dan informasi dari sumber daya air tersebut sebagai upaya peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, upaya menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu, serta dapat diakses oleh berbagai pihak. Yang kelima, yang terakhir, terkait rencana jangka panjang, yaitu pemberdayaan dan peningkatan dan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah. Itu tercakup di antaranya yaitu upaya pemerintah dan Pemda dalam pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air. Upaya meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat pengguna air atas prakarsa sendiri. Kemudian perlunya membangun Ipolexosbud dan Hankam bangsa secara menerus. Nah, dalam menyikapi permasalahan dalam sumber daya air, maka semua aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan penting untuk diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya air. Karena masing-masing aspek tersebut akan menentukan arah langkah, kebijakan, bahkan berujung pada eksekusi pengelolaan sumber daya air tersebut. Nah, perlunya mengatur tata ruang dan reboisasi sesuai konsep tata ruang dalam penanganan banjir tersebut. Nah, tata ruang dalam dan lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai dua hal yang sangat berkaitan, erat di dalamnya dengan keterkaitan satu dan yang lainnya. Saat ini memang penataan ruang atau pembangunan yang dilakukan semata-mata diartikan sebagai pembangunan fisik tanpa memperhatikan bagaimana keunikan perilaku lingkungan hidup yang ada di dalam suatu wilayah. Nah, reboisasi adalah salah satu tindakan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan air, pelindung manusia dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dapat tercegah. Banyak yang menyamakan reboisasi dengan penghijauan. Namun penghijauan dengan reboisasi ini berbeda.
Penghijauan adalah menanam pohon di tempat yang diyakini bisa tumbuh. Misalnya saja di halaman rumah kita sendiri. Seperti itu. Tentu perlunya implementasi exit lakom dalam setiap tahapan pekerjaan. Nah, exit lakom merupakan singkatan yang memiliki kepanjangan, diantaranya yaitu education, survey, investigation, design, land acquisition, construction, operation, dan terakhir maintenance. Nah, ini adalah langkah-langkah sebelum akan dilaksanakan pembangunan suatu proyek konstruksi. Pentingnya mengedukasi masyarakat dalam menyikapi banjir dengan membuat seminar maupun pelatihan sebagai pertolongan pertama dalam menyikapi banjir sebelum diadakan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi. Nah, perlunya edukasi konservasi dan hemat air melalui pembangunan rainwater harvesting dan drainase ramah lingkungan. Nah, memanen air hujan ini merupakan alternatif sumber air yang sudah dipraktekkan selama berabad-abad di berbagai negara yang sering mengalami kekurangan air. Air hujan yang dipanen dapat digunakan untuk multitujuan seperti menyiram tanaman, mencuci, mandi, dan bahkan dapat digunakan untuk memasak jika kualitas air tersebut memenuhi standar kesehatan. Nah, sistem drainase ramah lingkungan juga atau berwawasan lingkungan ini juga dapat bisa bertujuan untuk pembuangan air permukaan, baik secara gravitasi maupun dengan pompa. Nah, ini untuk mencegah terjadinya genangan, mencegah dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Drainase perkotaan, apalagi di DKI Jakarta, ini sangat berfungsi. Sehingga ini dapat juga mengendalikan kelebihan air permukaan di titik-titik tertentu, sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik, maupun air limbah industri. Oleh karena itu, drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendali banjir kota, dan lainnya. Nah, perlunya edukasi pengelolaan sampah yang partisipatif. Nah, di sini ada dua metode. Metode ceramah dan metode FGD atau Forum Group Discussion. Nah, metode ceramah digunakan untuk memberikan informasi kepada warga. Dalam contoh misalkan pernah di warga Sukoharjo dan pengelolaan tempat pembuangan akhir Sukoharjo mengenai informasi-informasi terkait dengan model pengelolaan sampah yang partisipatif. Makanya di DKI Jakarta bisa juga dilaksanakan metode ceramah ini. Kemudian metode forum group discussion, nah ini untuk menumbuhkan kesadaran dan memotivasi warga untuk berpartisipasi mengelola sampah di lingkungan mereka. Nah, selain itu, forum group discussion ini juga diharapkan dapat menggali aspirasi, respon, dan pandangan dari masyarakat terkait dengan harapan dan langkah-langkah yang akan mereka lakukan terkait dengan pengelolaan sampah tersebut. Yang tidak kalah penting, perlunya edukasi di bidang psikologi sosial, nah dengan mengenalkan teori-teori perilaku individu dan sosial. Nah, yang pertama yaitu disingkat DISC atau kepanjangannya Dominance, Influence, Readiness, dan Compliance. Nah, keempatnya merupakan tipe karakter atau kepribadian yang diperoleh setelah dilalui tes yang bisa juga di-search di website. Nah, keempat kepribadian ini atau personality ini yang nantinya akan sangat berpengaruh kepada perilaku masyarakat karena setiap masyarakat yang di dalamnya adalah individu-individu itu memiliki perbedaan karakter sehingga akan mempengaruhi DISC ini. Nah, gambaran tentang bagaimana seseorang bersikap dalam situasi atau lingkungan tertentu yang nantinya akan sangat berpengaruh untuk pengelolaan sumber daya air. Sehingga
perilaku individu, dan itu sangat akan menentukan dan penting untuk mengedukasi sehingga akan terdampak ke lingkungan sosial yang ada. Yang kedua yaitu tujuan pembangunan bersama. Nah, tentu harus dikenalkan kepada masyarakat bahwa pembangunan bersama itu harus memiliki tujuan bersama. Karena ini adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Nah, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Makanya sangat penting ada rencana aksi ini dan diperkenalkan kepada masyarakat untuk bersama-sama melindungi lingkungan. Yang ketiga, community atau organizational behavior. Nah, itu adalah studi mengenai perilaku manusia dalam berorganisasi. Nah, organisasi itu adalah sekumpulan individu yang terkoordinasi untuk bekerja sama secara berkelanjutan guna mencapai tujuan bersama. Jadi mencakup hal yang tadi, yaitu tujuan pembangunan bersama, maka penting masyarakat mengetahui juga pentingnya berorganisasi dalam lini lembaga atau apapun itu yang akan mempengaruhi sikap suatu individu menyikapi sesuatu. Dalam hal ini, ketika dalam tujuan bersama membangun pengelolaan sumber daya air yang maksimal, yang baik, tentu harus tergabung dalam organisasi-organisasi tertentu. Nah, bukan cuma tergabung dalam organisasi tertentu, tetapi ketika juga tidak tergabung dalam organisasi tertentu, organisasi yang paling kecil juga kan keluarga, masyarakat, kemudian dalam satu lingkungan atau kelurahan. Dalam satu keluarga itu organisasi terkecil, makanya penting di edukasi sehingga dari sejak dini kepada orang tua, kepada anak untuk menjaga lingkungan sehingga pengelolaan sumber daya air ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menghindari permasalahan pengelolaan, permasalahan yang ada di sumber daya air yang ada, dan tentu dapat terkendali dengan baik. Nah, indeks pembangunan manusia, nah tentu ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. Nah, yang kelima, membangun integritas diri dan komunitas menghindari perilaku yang koruptif. Nah, survei perilaku anti koruptif SPAK ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 kecuali tahun 2016. Untuk tahun 2018, SPAK dilaksanakan di 34 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 9.919 rumah tangga. Nah, survei perilaku anti korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan indeks perilaku anti korupsi (IPAK). Nah, survei ini hanya untuk mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil, petty corruption, dan tidak mencakup korupsi skala besar atau grand corruption. Nah, adapun data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal berperilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Makanya penting untuk juga mengedukasi, menghindari perilaku-perilaku koruptif sejak dini untuk masyarakat mempelajari agar terhindar dari perilaku koruptif yang akan berdampak pada pengelolaan sumber daya air nantinya. Keenam, tahapan implementasi konsep-konsep yang di atas tentu harus ada dalam perencanaan. Nah, merencanakan untuk melaksanakan hal yang tadi, mengedukasi mereka, kemudian mengambil langkah sehingga pemerintah atau yang menyadari pengelolaan sumber daya air ini penting untuk ada langkah, untuk langsung ada action. Ya, seperti poin 3, bertindak untuk mengedukasi dan terus konsisten melakukan baik pemerintah maupun yang berinisiatif mengedukasi masyarakat, dan masyarakat pun yang menerima edukasi
tentu harus konsisten melakukan kebenaran-kebenaran yang ada demi menyelamatkan lingkungan dan mengelola air ini, sumber daya air ini secara bertanggung jawab. Nah, perlunya mengimplementasikan konsep sustainable drainage system yang sederhana tapi real. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, ini adalah natural catchment dan ini adalah urban catchment. Ini adalah alami, ya, suatu drainase alami, tetapi ini juga adalah yang di kota-kota besar atau yang sudah memiliki teknologi yang mumpuni seperti yang terlihat pada gambar. Nah, sistem drainase dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan tempat dan ruang tempat kita tinggal, bekerja, dan bermain dengan menyeimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang memengaruhi desain perkotaan dan pengembangan masyarakat. Nah, pendekatan pengelolaan air permukaan yang memperhatikan kuantitas air atau banjir, kualitas air pencemaran, keanekaragaman hayati, satwa, dan tumbuhan, dan amenitas secara kolektif disebut sebagai sustainable drainage system. Jadi itu ada poin-poin tentang kuantitas air, kualitas air, keanekaragaman hayati, kemudian amenitas secara kolektif yang tentu didesain sedemikian rupa sehingga sustainable drainage system ini dapat terrealisasi dengan baik. Nah, tentu di kota Jakarta sudah banyak tempat-tempat yang ruang terbuka hijaunya atau tempat-tempat hijaunya sudah kurang akibat pembangunan gedung-gedung atau pembangunan yang saat ini terbangun, sehingga membuat urban catchment seperti pada gambar ini bisa direkomendasikan untuk dapat menjadi drainase perkotaan di DKI Jakarta. Seperti terlihat pada gambar ini, di sini baik pengelolaannya sudah memakai teknologi yang mumpuni, sehingga dapat terakomodir dengan baik dan dapat mengalir airnya dengan baik tanpa ada limbah-limbah maupun sampah-sampah. Karena di sini kalau tulisan kecilnya sini ada reduce groundwater recharge. Jadi ini mereduksi setiap air yang kotor. Di sini ada gedung-gedung yang di dalamnya ada teknologi yang mungkin canggih yang dapat bisa mereduksi air-air kotor dan limbah-limbah yang pada akhirnya air bersih dapat diakomodir dengan baik sehingga dapat mengalir juga ke laut dengan baik dan tanpa mencemari lingkungan yang ada. Nah, permasalahan di bidang pengelolaan sumber daya air, ini penjelasan jenis banjir pada umumnya, edukasi buat masyarakat. Nah, yang pertama, penyebab terjadinya banjir genangan. Nah, di sini permasalahan yang sering terjadi itu adalah banjir genangan dan banjir genangan. Nah, banjir genangan terjadi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor perilaku manusia seperti perubahan tata guna lahan. Yang kedua, faktor kondisi alami dari bentang permukaan bumi seperti kemiringan lereng. Yang ketiga, faktor perubahan iklim seperti kenaikan muka air lautnya. Nah, yang kedua, banjir bandang tentu disebabkan karena intensitas curah hujan, perbedaan regional yang meliputi jumlah curah hujan, durasi curah hujan, dan kondisi sebelumnya, dan dampak dari urbanisasi atau pertambahan penduduk atau penduduk yang padat, sehingga akan sangat mempengaruhi kelangsungan pengelolaan sumber daya air tersebut, dan curah hujan pun akan sangat mempengaruhi banjir bandang. Nah, yang terakhir, tentu aplikasi kepada masyarakat untuk pembangunan pengelolaan sumber daya air yang baik. Tentu sebagai kita umat manusia, sebagai masyarakat yang baik di Indonesia ini, sebagaimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita memiliki hati nurani yang baik. Hati yang baik sehingga dapat
memandang kepada lingkungan yang adalah ciptaan Tuhan itu untuk dikelola dengan bertanggung jawab. Nah, tentu mengaplikasikan pengelolaan sumber daya air yang baik, bersih, dan jujur itu tergantung dari setiap sumber daya manusianya. Nah, terlebih dalam hati nurani yang bersih, dengan cara beribadah tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, terima kasih. Tetap semangat dan menikmati indahnya perjuangan. Selamat sore. Tuhan berkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata yang saya ucapkan ketika dalam presentasi pengelolaan sumber daya air pada pagi ini.